pagi sahabat-sahabat doa. Apakah jelas suara? Apakah suara terdengar jelas? Maaf, suara Dengaran kecil. pelan. Iya. Oke. Bagaimana dengan sekarang? Mana lebih jelas? Sudah Sudah mantap, jelas. Pendeta. Oke. Izin share screen ya. Oke. Oke, selamat pagi, saudara-saudara. Pagi ini saya ingin agar saudara-saudara mungkin at least 1, 2, atau 3 orang memberikan kesaksian biar 2 atau 3 menit berkaitan dengan topik pada hari ini yang masuk ke sesi ketiga, intentional welcoming. Sebelum kita masuk, saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita masing-masing itu banyak peristiwa yang terjadi yang kita tidak pernah duga, lalu cara kita bereaksi dan merespon itu kadang-kadang ada yang naturally, ada yang unexpectedly juga, maksudnya tiba-tiba karena mungkin tidak expect ya. Ada yang shock, ada yang surprise, ada yang mungkin reaksinya terlalu berlebihan, ada yang bahkan died on the spot karena mungkin tiba-tiba denyut jantung berdegup dipaksakan oleh karena tekanan yang tidak bisa ditahan. Dan dalam banyak kasus hal-hal seperti ini memang sangat berisiko untuk organ-organ vital kita. Salah satu isunya adalah because we are not doing the intentional welcoming. Saya tahu bahwa series yang saudara-saudara ikuti sebenarnya adalah merupakan satu paket untuk membuat Anda lebih aware terhadap preparation. Kata berjaga-jagalah yang Yesus ungkapkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, sebenarnya indikasinya adalah agar Anda bersiap untuk intentional welcoming. Saudara-saudara tidak bisa tiba-tiba mengkultivate dan mendevelop sebuah penerimaan, acceptance dari hal-hal yang saudara tidak bisa duga terjadi. Dan sering kita punya tendensi untuk terkejut. Ya, itulah sebabnya one of the purpose of the Bible is given to each one of us, not just to read it, yeah, but to make you more aware in welcoming any unexpected things happen. Meskipun pada dasarnya ada banyak historical stories yang sebenarnya tujuannya juga adalah membuat Anda lebih aware untuk apa yang terjadi. Peristiwa di masa lalu, Rasul Paulus katakan merupakan pelajaran agar supaya kalau ada event, action, behaviors, attitude yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu yang menyebabkan kondisi yang tidak diharapkan, itu tidak lagi terulang terjadi di zaman Anda dan saya hidup. Ya. Dan apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah merupakan basic individual response. Ya. Yang seharusnya kita sebenarnya sih udah terlatih ya secara
pribadi, mulai dari kecil orang tua kita mengajarkan banyak hal. Bagaimana bersikap, bagaimana mengikuti disiplin, petuah-petuah dan nasihat orang tua yang diberikan pada kita itu merupakan sebuah pesan untuk membuat Anda lebih aware saat Anda bertumbuh, mulai dari bayi, anak-anak, beranjak ke teenagers, kemudian masuk di usia adulthood, kemudian dewasa, bahkan orang tua. Dan sekarang kita tidak berhenti belajar agar supaya intentional welcoming tersebut menjadi sebuah pattern untuk menjadikan Anda lebih dewasa. Saya tidak siapkan banyak slide pada pagi hari ini, bahkan mungkin cuma 2 atau 1. Namun saya berharap saudara-saudara memikirkan kembali tentang bagaimana sucinya Anda hidup di tengah-tengah semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau kita mau review peristiwa-peristiwa di Alkitab, maka banyak sekali kasus yang mungkin akan memberikan Anda pelajaran yang sangat berharga. Hanya kita punya tendensi sebagai manusia untuk tidak mengharapkan apa yang buruk terjadi. Basically still we do that today, ya. Dalam doa-doa kita, kalau Anda analisa dan Anda perhatikan, mostly we don't want any bad things happen, any difficult situation happen. Kita tidak mau ada penyakit kita alami. Kita tidak mau kondisi ekonomi kita terpuruk. Kita tidak mau rumah tangga kita berantakan. Kita tidak mau anak-anak kita terlibat narkoba. Kita tidak mau anak-anak kita terlibat pernikahan dini oleh karena married by accident, ya, maksudnya accident yang kita tidak harapkan mereka bisa lakukan meskipun petuah kita sudah berikan. Kalau Anda perhatikan dan analisa serta observasi perjalanan hidup Anda, maka pernahkah Anda menganalisa dan kemudian merefleksikan sikap-sikap dan respon Anda terhadap peristiwa ini? Boleh at least saudara-saudara boleh membagikan dari 1-2 ini dalam waktu beberapa menit. Anda ungkapkan sebuah peristiwa yang benar-benar Anda tidak harapkan terjadi, namun terjadi, lalu apa respon Anda? Boleh 1-2 orang mungkin menyaksikan peristiwa tersebut. Saya akan ceritakan kesaksian pribadi saya berkaitan dengan hal tersebut. Boleh ada yang berani saksikan? Saya, Pendeta. Boleh, silakan. 1-2 menit ya. Inti dari peristiwa tersebut dan bagaimana reaksi Anda. Saya punya anak 3 tahun yang lalu meninggal. Jadi saya nggak pernah berharap dia meninggal. Dan nggak pernah tahu dia sakit karena dia sehat-sehat saja. Dan saya shock banget. Saya menangis setiap hari itu nggak berhenti-berhenti. Karena saya berpikir apa salah saya, apa kurang saya, dan saya introspeksi diri, tapi saya nggak menemukan apa yang menjadi hal itu. Dan anak saya selalu menguatkan saya sampai dia meninggal. Sehari sebelum meninggal dia menguatkan saya bahwa kalau saya meninggal kan saya juga cuma tidur. Kebetulan anak saya ini sekolah di sekolah Advent selama 9 tahun. Jadi akhirnya saya dikuatkan. Ternyata setelah dia meninggal saya baru tahu bahwa ternyata Tuhan mau memperkenalkan saya dengan kebenaran yang sekarang saya terima ini. Amin. Oke. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Saya, Pendeta. Oke, silakan. Oke, saya pernah shock berat tatkala pagi. Saya ingat sekali pagi itu
tiba-tiba ada satu bapak datang ke saya, dan dia wajahnya merah sekali, dan dia katakan, "Ibu, tolong saya." Jadi pada saat dia seperti itu, saya langsung kebetulan tidak sengaja ya, pendeta datang ke tempat saya bilang, "Pendeta, ini orang ini perlu ditolong." Dan akhirnya kebetulan dokternya dekat dengan rumah saya, langsung kita bawa ke dokter, dan orang ini langsung di sana dokter bilang, "Ini sudah tidak bisa ditolong." Langsung bawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Dan pada saat itu dokter bilang, "Ini kenapa Bapak ini ternyata dia meracuni hidupnya dengan dia minum M150 dengan obat batuk 24 saset itu obat batuk." Aduh, dan ini orang ini dia Advent. Jadi waktu itu saya agak shock karena dokter bilang begini, karena saya dengan pendeta waktu itu datang, pendeta bilang, "Enggak ada, ini mesti ada orang yang kawal, mesti ada keluarga." Sementara istri dari bapak ini dia pergi kerja jauh. Pendek cerita, akhirnya enggak ada orang lain selain saya. Terus bapak ini pegang tangan saya, dia bilang begini sama saya, "Ibu, saya mau mati kah? Berdoa, Pak." Tapi dalam hati saya ada satu keluhan yang sangat kecewa sekali. Bapak ini sudah orang maaf-maaf, orang berkecukupan, orang-orang apa ya, pas-pasan, tapi dia menyusahkan orang lain. Itu perasaan saya waktu itu. Tetapi dalam perjalanan saya punya hidup, saya tetap ingat Kolose 3, "Messi, kamu lakukan untuk Tuhan, bukan dia." Jadi saya mewakili pakai ambulans pergi ke rumah sakit agak jauh, lumayan 1 jam dari tempat saya, dan pendek ceritanya saya kembali. Pada saat saya kembali di rumah, saya dapat telepon dari Bali bahwa langsung dia katakan, "Ryan saat ini ada di rumah sakit dan siap dioperasi." Kenapa? Kenapa? Dia bilang, "Ryan kecelakaan." Dan akhirnya saya di situ langsung shock. Saya enggak langsung, memang langsung jatuh. Dan di situ saya langsung enggak tahu. Kebetulan ada pendeta. Pendeta sampai berteriak, "Tuhan, ibu ini baru menolong orang, ibu. Tuhan, kenapa ini terjadi?" Demikian, saya enggak ingat lagi. Saya cuma kata mulut saya cuma, "Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong," cuma itu. Dan akhirnya paginya saya langsung berangkat dengan situasi semua sudah nggak tahu mau ngomong apa dalam perjalanan. Akhirnya puji Tuhan ada Mbak Dayu di sini, beliau yang jadikan ganti saya waktu itu. Dia bilang, Kak Mei, tenang saja, saya yang mendampingi karena Ryan mau operasi ini harus segera tanpa ada orang tua lagi, cuma saya dan Mbak Dayu ya yang mewakili. Dan di perjalanan saya hanya cuma Tuhan tolong, nggak ada kata-kata lain dan doa Bapak kami. Sampainya di sana ada kesaksian yang luar biasa. Ternyata Ryan ini kecelakaan jamnya sama dengan waktu orang itu saya tolong. Jadi itu sudah ditampakkan buat saya bahwa setiap detik menit itu kita harus tolong orang, bukan untuk siapa saja, pokoknya yang butuh pertolongan saya harus siap. Mungkin ini menjadi kekuatan bagi saya untuk segala sesuatu, bahwa hidup kita itu adalah kasih karunia dan kita harus menolong orang sebagaimanapun kita harus ditolong oleh siapa saja. Tuhan itu ditinggikan. Amin. Terima kasih. Tidak diharapkan ya terjadi. Mungkin satu lagi ya, saya lihat Ibu Sylvia ada raise hand. Mungkin. Terima kasih Pastor. Saya mau saksikan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya mau saksikan ketika 15 tahun lalu saya setelah melahirkan anak saya yang keempat, Samuel, 5 hari papi saya kasih minum saya anggur beranak. Dan setelah saya minum, tidak berapa lama paginya saya pendarahan, hampir saya meninggal. Ketika saya di rumah, kebetulan saya di Cawang, di rumah Sun Cawang. Ketika saya di rumah pagi-pagi, tidak ada orang sama sekali. Jadi saya ke kamar mandi, intinya saya sudah dalam keadaan parah ya, Pendeta, parah. Setelah itu tiba-tiba ada yang masuk ke rumah. Jadi itu masih keluarga jauh juga dari kakak Bevi Langkun, punya adik. Dan dia yang menolong saya. Jadi saya pikir Tuhan kirim dia untuk menolong saya. Karena semua udah pergi kerja, suami kerja, semua tidak ada orang. Semua saya sendiri di rumah. Tuhan yang bantu saya. Pastor tahu, lanjut cerita, saya di Tuhan sembuhkan, padahal saya sudah pingsan. Saya pingsan waktu itu sampai mereka bawa ke rumah sakit, rumah sakit di situ dekat di Cawang. Saya di situ, saya sampai di rumah sakit, mujizat. Pastor tahu. Dan lama kemudian pendarahan saya berhenti. Itu kalau sama hitung pendarahan lihat sampai 1 ember.
Tapi Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, saya kan baru melahirkan 5 hari. Setelah saya pulang ke rumah, anak kira-kira mungkin ke-14, belum tidak lama setelah itu anak saya sakit. Yang baru saya lahirkan sakit. Ketika dia sakit waktu itu, sorry, saya mau sampaikan bahwa maksudnya saya mau ceritakan bahwa ini ceritanya sebelum saya sakit itu anak saya kan baru 5 hari, belum lama lah, maksudnya belum seminggu, dan kebetulan anak saya itu meninggal, dan pastor saya mau ceritakan lagi, saya mau kasih balik ke belakang lagi bahwa pada saat sebelum anak saya meninggal, malamnya dia melihat saya, menatap saya dengan senyuman waktu itu, dan saya merasakan betul-betul ada sesuatu yang mau terjadi. Saya pikir, aduh, kok bisa anak kecil baru dilahirkan lihat menatap saya, dia tersenyum. Pastor tahu, dia dimasukin ke rumah sakit waktu itu karena terus terang uang kita terbatas. Saya kerja cuma sebagai karyawan biasa swasta. Pendeta tahu waktu itu emang terus terang kami cuma berharap uang dari orang tua kami di Lubuk Banggai. Sampai terakhir sebelum anak saya meninggal, mereka padahal dari keluarga yang berada, kaya sekali pastor, lumayan. Tetapi mereka kirim uang itu pada saat anak saya meninggal pagi. Jadi jam 12 siang anak saya meninggal, mereka kirim uangnya pagi, sekitar jam 9. Jadi uang itu cuma dipakai untuk bayar ongkos kematian rumah sakit dan lain-lain. Intinya sudah tidak bisa lagi, sudah terlambat lah maksudnya. Akhirnya saya bisa, setelah itu saya sempat kecewa, sebenarnya sempat kecewa juga kenapa ini terjadi. Saya pas sakit, anak saya meninggal, baru saya sakit lagi. Semua ini maksudnya berentetan gitu loh, pastor. Tetapi setelah saat ini saya sadari bahwa Tuhan tidak mengambil saya, karena Tuhan masih mau pakai saya untuk sisa hidup saya untuk mengirim untuk Tuhan. Jadi sesuatu yang kita tidak pernah harapkan terjadi, tetapi akhirnya saat ini sukacita buat saya bahwa Tuhan mau pakai saya untuk jadi alat Tuhan. Terima kasih, Pastor. Amin. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah saksikan pengalaman perjalanan hidup mereka untuk peristiwa-peristiwa yang mereka tidak duga terjadi. Saya ingin sampaikan beberapa kasus berkaitan dengan hal ini, sekaligus memberikan saudara-saudara perspektif. Ya, kita ada istilah natural reaction, hampir sama lah dengan normal reactions. Basically ini setelah dosa masuk, reaksi dan natural atau normal reaction ini akan selalu berkaitan dan berhubungan dengan peristiwa yang Anda alami. The other one is spiritual reaction. Between the two, you have this intentional welcoming. The intentional welcoming itu adalah you are very aware of what you are going to do in regards to the difficult and sufferings that you are going to face or you are facing on that special moment. Namun intentional welcoming ini hanya bagi mereka yang memang punya background, base foundation, they know the truth. Intentional welcoming ini nggak apply untuk mereka yang sama sekali tidak punya background the truth. Artinya begini, saudara dan saya ini kan ikut Bible reading, Bible program every year. So basically we read all the Bible verses from Genesis to Revelation almost every year. Anda tidak diwajibkan dan diharuskan untuk menghafal the whole Bible verses. Ya, Allah punya rencana agar supaya dalam setiap moment of our lives, that particular Bible verses will apply only when you are ready. Ya, so saya berikan ayat Mazmur 37 ayat 3 dan 5 yang saya pilih dengan ilustrasi. Kalau Anda lihat cara orang menyambut ya pemimpin-pemimpin negara, tamu-tamu agung, ya semua itu
dilakukan dengan banyak persiapan. They know what to do. They have all the preparation being prepared for this special guest. Ya, lalu Anda dan saya, we are waiting for welcoming the King of the Kings, our personal Savior. The question is, are you ready for making the intentional welcoming? Saya berikan ilustrasi sederhana yang sering kita dengar di khotbah. Ya, 5 perempuan yang bijak dan 5 perempuan yang bodoh, ya, 10 anak darah. Seharusnya ini sering kita alami, tapi in reality, once we deal with something that we don't expect, the intentional welcoming itu tidak banyak kita praktekkan dan kita analisa, atau at least kita tidak ready, ya, tidak ready. Nah, sebelum kita kembali ke ayat itu, saya ingin berikan arti daripada intentional, ya. Ini berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan on purpose, ya. Ada rencana, ya. Memang sudah intent, kita sudah siap untuk apapun yang kita sambut dalam semua peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Sekarang pertanyaannya, Anda kan pernah dengar, rancanganku bukan rancangan, ya. Namun Anda dan saya tahu bahwa rancangannya adalah damai sejahtera. Banyaklah. Di sisi yang lain, setan punya rencana juga, ya. Tapi if God has a plan for you and you have your own plan, what's the best for you to choose to welcome? Rencana Anda atau rencana Allah yang mungkin kita tidak bisa duga, but we do have faith and hope that He will act, ya. Dia akan bertindak. Nah, makanya saya kembali ke Mazmur 37 ayat 3 dan 5. In all of our life journey, ya, kita pernah mengalami up and downs, ya. Untuk menghindari downs tersebut, sebenarnya peristiwa downs yang Anda hadapi, keterpurukanlah dalam perjalanan hidup itu tidak akan masuk kategori down if you practice and exercise intentional welcoming. Mungkin momennya itu cuman sedikit, ya, di antara peristiwa yang terjadi dengan reaksi dan respon yang Anda responi, ya. Dan saya mau saksikan dalam perjalanan hidup saya, sejak saya tugas pertama, saya nggak tahu, mungkin karena saya punya talenta dan gifts yang Tuhan berikan untuk saya gunakan dalam pelayanan. Kadang-kadang apa yang Tuhan berikan kepada seseorang itu bisa jadi sebuah wadah untuk kecemburuan dan iri hati, atau bahkan tidak suka orang itu ada di sekitar. Saya punya persepsi waktu itu begitu, sehingga prosesnya itu agak sulit. Jadi saya harus lebih banyak mengalah, bahkan pernah resign, mengundurkan diri lewat surat. Bagi sebagian orang yang melihat dari mata yang berbeda, mereka akan punya persepsi buruk dan negatif terhadap tindakan yang saya lakukan. Tapi ada tindakan yang mungkin kelihatan lewat kacamata orang tidak baik kita lakukan, because they see with different glasses. Karena kita yang jalani hidup ini, we know exactly what we are going to do. So that's the steps that actually got open ways for me personally, karena itu life story saya. Saya nggak bisa duga bahwa untuk apa yang orang lakukan terhadap saya, lalu kemudian tindakan respon saya membuat surat pengunduran diri, justru membuat celah saya untuk mendapatkan scholarship untuk S2 saya. Saya dengan istri saya sama sekali tidak berduga. Dan itu pas krisis ekonomi, di mana simpanan dolar
itu langsung anjlok 50%. But karena kita berdua punya semacam habit untuk mempraktekkan Mazmur 37 ayat 3 dan 5, so it is not basically affect us so much. Justru kita jadi lebih banyak bersyukur. Di peristiwa itu, karena itu adalah awal dari perjalanan saya bersama dengan istri saya, itu sudah merupakan foundation. So after that situation, kita udah nggak pernah lagi ragu. We are really have to prepare to practice the intentional welcoming, because we know God has planned for both of us. Nggak perlu lagi ragu, sekalipun di tengah perjalanan itu Anda akan mungkin ada distraction dengan peristiwa yang sulit, yang susah yang Anda alami. Tapi once you believe, you have rooted with Psalms 37, 3 and 5. Dalam konsep ini adalah perjalanan hidup saya menyikapi dengan Mazmur 37 ayat 3-5. Anda mungkin punya basic Bible verses yang lain berkaitan dengan intentional welcoming yang Anda akan siapkan untuk menyambut apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Bagi saya, ini justru berlaku untuk banyak hal. Untuk saya. Sehingga, kalau saudara analisa ayat tersebut, percaya kepada Tuhan, there is no reason for us to respond unwisely if we believe in God and we put our trust in Him. Yang berikut, lakukan yang baik. If you trust in God, and then during your life journey, ada satu masa Anda melakukan hal yang tidak baik terhadap orang, the plans might be shifted. Saya punya analisa sendiri. Kalau ada seseorang yang melakukan hal yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan rencanakan, maka God has to do something in shifting His plan. Tapi tidak akan merubah purpose-nya untuk menjadi berkat bagi Anda. Karena reaksi dan respon kita yang mungkin bertolak belakang, maka Allah harus merubah teknik rencananya untuk tetap menjadikan Anda merasakan berkat dan pimpinannya. Tapi prinsip yang dasar adalah you have to do good. Lakukanlah yang baik. Do good because you are created good. Yeah, so the purpose is only for good. Lalu diamlah di negeri dan berlakulah setia. Masalah diam di negeri ini mungkin bisa relatif karena Anda mungkin akan bisa pindah di satu situasi, satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tetapi perhatikan baik-baik kalimat terakhir di ayat 3, berlakulah setia, terjemahan LAE. The question is, are you consistently faithful enough even though in difficult times? Hanya Anda yang jawab. Ayat 5, saya tutup. Commit thy way into the Lord. Apapun rencana terbaik Anda tetap harus serahkan itu. Kalaupun itu kontradiksi dengan rencana Allah, pasti nggak akan jadi. Tapi kalau rencana Anda cocok juga dan suited ya dengan rencana Tuhan, pasti akan terjadi. Dan Anda harus percaya sekiranya thy way is not really answered. It's not really happening. Ya, karena kalimat berikutnya, trust also in Him. Percaya kepadanya. Why? The result is He shall bring it to pass. Allah akan bertindak. So, the intentional welcoming di sini maksudnya adalah terlepas dari apapun rencana yang Anda miliki. Ya, jangan lupa di balik setiap peristiwa Allah ingin agar Anda siap untuk menyambut apapun dengan bijaksana. Saya berharap pesan pada pagi hari ini sederhana sih, saya banyak slide, cuma 2. Cuman kalau Anda relate dengan semua perjalanan kehidupan Anda, jangan terlalu muluk-muluk berharap even though you are an Adventist, you are a Christian, you expect what the Bible promises happens for you all the time. It's not so in reality. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab juga memberikan ekspresi koin di sisi yang lain. Ya. Anda ikut Yesus,
Anda harus mengambil konsekuensi, merasakan penderitaan dan kesusahan. And this is what actually most Christian doesn't expect to happen. Because they thought, kalau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan itu, semuanya akan bahagia, semuanya akan senang, dan lain sebagainya. Semoga ini boleh menolong kita masing-masing untuk lebih aware. So, practice the intentional welcoming by remembering Bible verses and see that all these verses is actually particularly meant for any case that you are going to face. Ini bertujuan untuk menolong Anda mempraktekkan intentional welcoming untuk setiap peristiwa dalam kehidupan Anda. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk mengingatkan kami kembali bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam perjalanan hidup kami. Meskipun secara alamiah kami sering merespon tidak sesuai dengan apa yang Tuhan dalam firman Tuhan untuk menolong kami lebih aware untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Apapun situasi